dari setengah jam, maka kita masuk kepada pelajaran yang lain. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 12 Oktober 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyyah di dalam sistem kita di I'dad Al-Lughawi. Maka di kesempatan ini kita masuk kepada sesi yang ke-7 dari Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyyah dalam pembahasan ilmu sharf dan nahwu juga. Maka di dalam sesi yang ke-7 ini kita masih berhubungan dengan permasalahan ad-dhamair yang telah lalu kita lewati di 6 sesi sebelumnya. Akhir permasalahan kita telah memberikan dhamir muttasil dari ar-rafa' dan dari an-nasb dan dari al-khafd. Dan di pelajaran yang lalu juga telah kita berikan dhamir al-munfasil. Maka ad-dhamair barakallahu fikum dari segi bersambungnya dengan fi'il dan ism dan harf terbagi menjadi 2, dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Maka dhamir munfasil gambarannya seperti dia itu tidak bersambung dengan fi'il ataupun ism ataupun harf. Maka dhamir-dhamir ini dinamakan dhamir munfasil terbagi menjadi 2, dhamir yang munfasil ar-rafa' dan dhamir munfasil yang nasb. Apa dhamir munfasil yang rafa'? Kita baca semua untuk mengulang. Ana nahnu. Ana nahnu. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Iya huma hunna. Ini dinamakan dhamir rafa' munfasil. Kenapa dinamakan dhamir munfasil? Karena dia tidak bersambung dengan fi'il Kita katakan dhamir munfasil ar-rafa' karena i'rabnya marfu'. Maka di sini i'rabnya dia sebagai mubtada. Seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kita ambil misalnya ul huwallahu ahad. Maka huwa di sini i'rabnya mubtada. Huwa seperti itu. Dan begitu pun hiya, misalnya hiya tas'a, maka hiya di sini juga mubtada, hiya tajri dan sebagainya. Maka telah kita bahas dari segi i'rab di pelajaran yang lalu. Di sini hanya mengingatkan bahwa dhamir munfasil di i'rab sebagai marfu' mubtada. Kemudian di sana dhamir munfasil ada juga yang mansub, dan ini pembagian yang kedua. Dhamir munfasil dibagi menjadi an-nasb. Dan di sini dia sama, tidak bersambung dengan fi'il, harf dan yang lainnya. Dia satu kesatuan. Contohnya apa? Iyaya, iyana. Ayo kita baca. Iyaya, iyana. Iyaya, iyana. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyahu, iyahuma, iyahum.
iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Maka di sini i'rabnya iyaka sama, domir munfasil, satu kesatuan seperti ana, nahnu. Iyaka seperti anta. Namun di sini i'rabnya maf'ulun bih. Dan yang paling dekat pendalilannya di Al-Qur'an, Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka iyyaka di sini maf'ulun bih muqaddam, na'budu fi'lun mudhari' dengan domir mustatir wujuban takdiruhu nahnu, fi'il wa fa'il, maka iyyaka maf'ulun bih muqaddam. Dan juga iyyaka nasta'in, nasta'inu fi'lun mudhari' dengan domir dari fa'il nahnu, yang mana dia adalah fa'il yang domir mustatir wujuban takdiruhu nahnu nasta'inu iyyaka. Maka iyyaka fi'lun mudhari', iyyaka adalah maf'ulun bih muqaddam dari fi'lun mudhari' nasta'inu. Maka ini contoh dari iyyaka. Keduanya dinamakan dari domir munfasil. Adapun domir muttasil telah kita jelaskan juga. Domir muttasil yang rafa' dan domir muttasil yang nasr dan domir muttasil yang khafd, semuanya telah kita berikan. Contoh domir muttasil yang rafa' seperti kita telah berikan, dia adalah domair fa'il. Contohnya katabtu, katabna. Ayo kita semuanya. Katabtu, katabna. Katabtu, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabti, katabtuma, katabtunna. Ayo nopal-pal. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Qalqalah katabna, katabtu, katabta, hakada. Maka di sini domir-domir dari katabtu ana, katabna, katabta, katabti dan seterusnya di sini adalah terdapat domair tu na dinamakan domir rafa' yang mana dia itu muttasil. Maka untuk contohnya di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, walaqad katabna fi zabur. Syahidnya apa? Katabna. Maka domir na di sini i'rabnya domir muttasil ar-rafa'. Dan na di sini domir muttasil ar-rafa' mabni ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Dan contoh yang lain banyak dan telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu. Maka ini contoh domir yang rafa' muttasil. Dan di sana ada domir an-nasb muttasil, seperti domir munfasil yang mansub iyyaka iyana. Begitupun di sini domir muttasil ada juga yang mansub. Dan telah kita berikan contoh yang banyak. Mari kita mengulangi wazannya. Fahimtani, fahimtana. Fahimtani, fahimtana. Fahimtuka, fahimtukuma, fahimtukum. Fahimtuka, fahimtukuma, fahimtukum. Fahimtuka, fahimtuki, fahimtukuma, fahimtukunna. Fahimtuki, fahimtukuma, fahimtukunna. Fahimtuhu, fahimtuhuma, fahimtuhum. Fahimtuhu, fahimtuhuma, fahimtuhum. Fahimtuha, fahimtuhuma, fahimtuhunna. Fahimtuha, fahimtuhuma, fahimtuhunna. Maka domir-domir yang ada di dalam matan yang kita sebutkan Alhamdulillah. Seperti fahimtuhu, aku telah memahamkan dia. Maka domir fahimtu dengan ini saja fi'il dan fa'il. Namun poinnya di sini domir muttasil mansub fahimtuhu, maka domir hu maf'ulun bih. Domir hu maf'ulun bih.
Fahimtuha sama. Dhamir ha juga i'rabnya maf'ulun bih. Mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bih. Fahimtana, kamu telah memahamkan aku. Fahimtani, kamu telah memahamkan kami. Afwan. Fahimtana, kamu telah memahamkan kami. Fahimtani, kamu telah memahamkan aku. Maka aku dan kami di sini na dan ni semuanya fa'il dari dhamir muttasil yang mansub. Dan begitu pun yang majrur, dikarenakan harfi jar ataupun dikarenakan idhofah. Adapun dari harfi jar, mari kita murajaah pelajaran yang lalu. Fini, fina, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna. Maka begitu pun di dalam dhamair yang masuk kepada harfi jar di sini. Fina, pada kami, fina. Maka dhamirna di sini dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar ismun majrur, fina. Maka oleh sebab itu dari contoh di Al-Qur'an yang kami sebutkan dulu, walladzina jahadu fina. Maka i'rabnya telah kami sebutkan fina. Dan juga contoh yang lain kama arsalna fikum. Dan contoh yang lain dalikal kitabul la raiba fihi. Maka fina, fikum, fihi, dan juga hum fiha khalidun fiha. Semuanya di sini adalah dhamair muttasil yang majrur dengan harfi jar. Dan di sana ada dhamair yang muttasil majrur juga dengan idhofah. Di sini masuk dua ism, maka saling mengidhofahkan menjadi majrur yang akhir. Bukan dengan masuknya huruf seperti tadi fini, fina, tapi di sini masuk dhamir, ism. Dan mari kita masuk kepada pelajaran terdahulu. Rabbi, Rabbuna, Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum, Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunna, Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum, Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunna. Begitu pun di sini. Rabb ism, maka Rabbuna marfu karena dia bisa jadi mubtada di awal jumlah. Maka dhamirna Rabbuna, Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum, Rabbuhu, Rabbuha. Di sini dalam keadaan dhamair yang mabni ala aishi, ala sukun, ala al-fathah. Rabbuna ala al-fathah, namun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Seperti di dalam Al-Qur'an, i'budu rabbakum. Maka dhamir kaf di sini mabni ala dham fi mahalli jar mudhafun ilaih. Wa idh qala rabbuka, maka rabbuka dhamir kaf di sini mudhafun ilaih. Adapun rabbu dan robba di sini i'rabnya tergantung yang sebelumnya. Maka inilah pelajaran yang telah kita berikan di pelajaran yang lalu tentang dhamair yang munfasil dan muttasil. Lalu kenapa kita tadi melaksanakan murajaah sebentar? Pertama, karena telah selesai permasalahan dhamir muttasil dan munfasil dari pembagian dhamair dari segi bersambungnya dengan fi'il, harf ataupun ism, maka terbagi menjadi dua, dhamir munfasil dan muttasil. Dan telah kita bagi juga ada yang muttasil marfu dan mansub dan ada yang lainnya. Sekarang kenapa kita murajaah tadi? Karena kita akan masuk kepada pembagian dhamair yang masih berhubungan, sehingga kita mengingatkan dari pembagian tadi. Maka ad-dhamair juga barakallahu fikum yang qasimu bi'tibar zuhurihi fil kalam. Di saat kita menyebutkannya di dalam lisan kita, di saat membaca Al-Quran ataupun hadis ataupun kalamul Arab,
Bi'tibar duhurihi fil kalam wa adam duhurihi yang qasimu ila qismain. Domir al-bariz wa domir al-mustatir. Maka terbagi menjadi domir yang baris dan domir yang mustatir. Apa itu domir al-bariz? Dan apa itu domir yang mustatir? Baris adalah definisinya dari segi lughah apa? Dohir, tampak. Wa barazulillahi jami'an. Maka akan berbondong-bondong datang berkumpul kepada Allah, menampakkan diri mereka dari kubur-kubur mereka. Maka domir baris maknanya domir yang tampak. Ini dari segi lughah. Adapun dari segi istilah, domir baris adalah malahu surah dhahirah fil lafaz. Yang mana dia itu mahuna laisa ma nafiyah, tetapi ma al-mausulah bi makna alladhi. Malahu surah dhahirah fil lafaz. Yang mana dia itu mempunyai kejelasan di dalam lafaz. Maknanya terlafadzkan domir tersebut. Ini domir yang baris. Dan lawannya nanti domir yang mustatir apa? Domir yang tidak jelas dilafadzkan. Ini domir yang mustatir. Kenapa makna mustatir? Seperti itu karena dia dari segi lughah mustatir adalah tertutup, terhijabi. Maka lebih jelasnya kita masuk kepada contoh. Maka contoh dari domir al-baris yang mana malahu surah dhahirah fil lafaz, yang mempunyai kejelasan di saat disebutkan domirnya itu terucap, maka dia masuk kepada domir muttasil dan domir al-munfasil. Makanya kenapa kita tadi murajaah? Karena domir munfasil apa saja tadi yang marfu? Ana, nahnu, anta, antuma, antum, sampai seterusnya. Saya tanya, ini domir baris atau domir mustatir? Baris, karena jelas. Ana, nahnu, domirnya jelas. Maka pertama dari segi domir al-baris adalah semua domir munfasil. Dia domir baris, bukan domir mustatir. Karena semuanya disebutkan ana, nahnu, sampai hiya, humahun, dan seterusnya. Dan begitupun dari contoh domir yang muttasil, yang terlafadzkan seperti domir muttasil yang rafa'. Seperti apa contohnya? Katabtu, katabna, tu, na, seperti itu misalnya. Maka contoh misalnya kita ambil di dalam ayat Al-Quran saja, biar mudah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka di dalam ayat ini inna, maka inna apa i'rabnya? In harfu taukid dan na domir takdiruhu nahnu, domir yang muttasil dengan harf inna. Berarti dia domir baris atau tidak? Baris karena disebutkan na. Inna nahnu, nahnu domir apa? Munfasil. Baris apa mustatir? Jelas baris, nahnu. Inna nahnu nazzalna. Nazzalna apa? Domir na di sini baris juga, jelas. Adzikra wa inna lahu. Inna juga sama seperti tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu apa? Domir baris atau mustatir? Baris karena jelas lahu. Maka domir hu di sini juga baris. Maka ini contoh dari domir yang baris. Atau misalnya dari kalam kita, kalam manusia, kita buat jumlah misalnya inna ra'aituka fil hadiqah. Inna sungguhnya kami ra'aituka fil hadiqah. Maka domair di sini domair baris atau tidak? Inna seperti tadi inna nahnu nazzalna dzikra. Inna sungguhnya kami ra'aituka, aku melihat kamu. Ra'aituka. Maka ini domir baris semuanya. Sehingga domir baris barakallahu fikum masuk kepada domir munfasil dan masuk kepada domir muttasil. Maka ini contoh yang pertama dari domir baris. Adapun pembagian yang kedua adalah domir yang mustatir.
Dan domir yang mustatir barakallahu fikum, dia adalah domir yang tidak jelas di dalam pelafazan. Maka didefinisikan oleh para ulama, domir al-mustatir huwa makana khafiyan laisa lahu suratan dhahiratan fil lafz. Lawan dari domir baris. Apa-apa yang dia itu tersembunyi dari domirnya. Tidak mempunyai domir yang dilafadzkan seperti inna, nahnu, nazalna, ra'aituka. Itu semua domir-domir yang mustatir. Domir-domir yang baris. Adapun domir mustatir, dia tersembunyi dengan suatu kalimat. Untuk contohnya yang mudah. Fi'il amr, semua fi'il amr. Contohnya ijlis. Saya mau tanya ijlis. Domirnya di sini apa? Apa takdirnya? Anta, ijlis, anta. Kita katakan kepada kalian semuanya, ijlisu. Apa takdirnya? Antum. Kemudian kepada perempuan, ijlisna. Apa takdirnya? Antunna. Antuna, duduk semua. Di sini pertanyaannya, di saat saya menyatakan ijlis, apakah ada domir? Seperti huwa, huma, hum. Ada apa tidak? Tidak ada. Ini dia contohnya. Ijlisu, duduklah kalian semua. Apakah ada domir? Tidak ada. Ijlisna, wahai perempuan semuanya kalian duduklah. Apakah ada domir antuna? Tidak ada. Ini contoh domir yang mustatir. Dan kita berikan contoh misalnya di Al-Quran, kama akhraja abawaikum minal jannah. Mana syahidnya? Akhraja, kama akhraja. Maka telah mengeluarkan dua bapak kalian dari surga. Siapa yang mengeluarkan? Allah. Syaitan. Allah. Karena ayat sebelumnya la yaftiyannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah fi surah. Maka di sini asy-syaitan huwa fa'il. Maka akhraja kita katakan apakah fi'ilnya dhahir la? Idan domir madha huna? Domir takdiruhu huwa akhraja. Ya'udu ila al-jumlah qablahu la yaftiyannakum la yaftinannakum asy-syaitanu la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum. Maka akhraja kembali fa'ilnya kepada yang sebelumnya asy-syaitan, dan di sini dinamakan dengan domir akhraja takdiruhu wa ya'udu ila syaitan, domir yang mustatir. Dan contoh yang lain, qala khruj minha mad'uman madhura. Sama di sini. Apa poinnya? Ukhruj berarti takdirnya anta. Ta'udu ila man? Ila iblis, sama ila syaitan. Ukhruj minha. Maka kalau begitu wahai iblis, keluarlah kamu dari surga. Maka ukhruj filun amr. Apakah di sini ada fa'il? Na'am. Takdirnya anta ya syaitan. Lalu mana? Apakah jelas diri kita? Tidak. Itulah dinamakan dengan domir mustatir. Maka ini contoh yang kami sebutkan di dalam ayat Al-Quran. Dan sekarang sudah hampir selesai waktu. Mungkin kita cukupkan di sini karena kita akan masuk kepada perkara yang baru. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.